Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Angelika Nadila Arlanda dengan NPM 0155 sebagai moderator pada siang hari ini, dan rekan saya. Nama saya Jama Danila, NPM 120 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Heri Kisna dengan NPM 135 sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Imalia Audrey Ruha dengan NPM 114 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ida Wijaya dengan NPM 146 sebagai tanya jawab. Perkenalkan, saya Sinopika Sari dengan NPM 112 sebagai tanya jawab. Perkenalkan, saya Nadia Nuristari dengan NPM 121 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Desmani Saputri dengan NPM 126 sebagai tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrian dengan NPM 138 sebagai materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Febri. Pengertian hemodialisa. Hemodialisa berasal dari kata hemo, darah, dan dialisis, pemisahan zat-zat terlarut. Hemodialisa adalah suatu metode terapi dialisis yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limpa dari dalam tubuh ketika secara akut atau secara progresif ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Terapi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang dilengkapi dengan membran penyaring semi permeabel atau ginjal buatan. Hemodialisa dapat dilakukan pada saat toksin atau zat racun harus segera dikeluarkan untuk mencegah kerusakan permanen atau menyebabkan kematian. Tujuannya yaitu untuk menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatin, dan sisa metabolisme yang lain. Yang kedua, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Yang keempat, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. Yang kelima, mempertahankan atau mengembalikan sistem buffer tubuh. Yang terakhir, mempertahankan atau mengembalikan kadar elektrolit tubuh. Etiologi hemodialisa. Yang pertama yaitu infeksi, misalnya pyelonephritis kronik, infeksi saluran kemih, glomerulonefritis atau penyakit peradangan. Pyelonephritis adalah proses infeksi peradangan yang biasanya mulai di renal pelvis, saluran ginjal yang menghubungkan ke saluran penting, ureter, dan parenchyma, ginjal atau jaringan ginjal. Yang kedua yaitu penyakit vaskular, hipertensi, misalnya nephrosklerosis benigna, nephrosklerosis maligna, stenosis arteria renalis, disebabkan karena terjadinya kerusakan vaskularisasi di ginjal oleh adanya peningkatan tekanan darah akut dan kronis. Yang keempat, gangguan jaringan ikat, misalnya lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif. Yang kelima, gangguan kongenital dan herediter, misalnya penyakit ginjal polikistik, asidosis tubulis ginjal. Manifestasi klinis. Yang pertama yaitu gejala dini, sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan berkurang, mudah tersinggung, depresi, sakit kepala, waktu. Dua, gejala yang lebih lanjut, anoreksia atau mual, disertai muntah, nafsu makan turun, napas dangkal atau sesak napas, baik waktu ada kegiatan atau tidak. Udem yang disertai letupan, pruritus mungkin tidak ada, tapi mungkin juga sangat parah. Yang ketiga yaitu manifestasi klinis menurut Smandizer, antara lain hipertensi akibat retensi cairan dan natrium dari aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Naya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Febri tadi. Yang selanjutnya, patofisiologi. Disfungsi ginjal mengakibatkan keadaan patologik yang kompleks, termasuk diantaranya penurunan GVR atau
itu di patofisiologi. Yang pertama itu diminished renal reserve. Tahap ini penurunan fungsi ginjal, tapi tidak terjadi penumpukan sisa-sisa metabolik dan ginjal yang sehat akan melakukan kompensasi terhadap gangguan yang sakit tersebut. Tahap kedua, renal insufficiency atau efisiensi ginjal. Pada tahap ini dikategorikan dengan apabila 40-80% fungsi normal, sedangkan apabila 15-140% fungsi normal dan berat bila fungsi ginjal normal hanya 2-20%. Tahap ketiga, penyakit ginjal tahap lanjut. Sejumlah besar sisa nitrogen atau BUMN kreatinin berakumulasi dalam darah dan ginjal tidak mampu mempertahankan hemostasis. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, hematologi atau hemoglobin, hematokrit, eritrosit, deposit, trombosit. Lalu yang kedua ada RFD atau renal function test, ureum dan kreatinin. Yang ketiga LFT, liver function test. Yang keempat elektrolit, klorida, kalium, kalsium. Yang kelima koagulasi studi BTP, PTPK. Yang keenam DDA. Lalu ada urin rutin, urin khusus, tindak kon, analisa kristal batu, volum kurang dari 400 ml per jam, oliguri, anuria. Lalu selanjutnya ada ECG dan ECO. EKG mungkin abnormal untuk menunjukkan keseimbangan elektrolit dan asam basa, USG abdominal dan CT scan abdominal. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Penata laksanaan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan lab darah dan urin. Yang kedua optimalisasi dan mempertahankan keseimbangan cairan dan garam. Yang ketiga itu dialisis peritoneal. Dialisis biasanya dilakukan pada kasus emergenis. Yang keempat itu operasi, pengambilan batu dan transplantasi ginjal. Itu ada komplikasi. Yang pertama itu hiperkalemia akibat penurunan ekspresi asidosis metabolik, metabolisme dan masukan diet berlebihan. Yang kedua itu perikarditis, efusi perikardial dan tamponade jantung akibat retensi produk sampah urenik dan dialisis yang tidak adekuat. Yang ketiga itu hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem angiotensin aldosteron. Yang keempat itu anemia akibat penurunan eritropoietin. Yang kelima itu penyakit tulang serta klasifikasi metastatik akibat retensi fosfat pada kalsium serum yang rendah dan metabolisme vitamin D abnormal. Konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian identitas pasien. Identitas pasien berisikan nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, suku, pendidikan, alamat, nomor rekam medis, tanggal masuk rumah sakit. Itu ada identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab itu berisi nama, hubungan dengan pasien, alamat, dan nomor telepon. Itu ada riwayat kesehatan. Yang pertama itu riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang didapat mulai dari pasien mengalami keluhan sampai mencari pelayanan kesehatan sampai mendapatkan terapi dan harus menjalani terapi HD atau pasien HD pertama. Kondisi atau keluhan yang dirasakan oleh pasien setelah HD sampai HD kembali atau bagian pasien menjalani HD rutin. Yang kedua itu riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu didapatkan dari pengalaman pasien mengalami kondisi yang berhubungan dengan gangguan sistem urinaria, misal DM, hipertensi, BPH, dan lain-lain. Riwayat kesehatan dahulu juga mencakup apakah pernah melakukan operasi atau tidak. Itu ada pengkajian fisik. Yang pertama itu ada penampilan atau kadar umum. Lemah, aktivitas dibantu, terjadi penurunan sensitivitas nyeri, kesadaran pasien dari kosmetis sampai koma. Yang kedua itu ada tanda-tanda vital, tekanan darah naik, respirasi rate naik, dan terjadi dyspnea, nadi meningkat dan reguler. Yang ketiga itu ada antropometri, penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir karena kekurangan nutrisi. Yang keempat itu
mulut bau ureum, bibir kering dan pecah-pecah, mukosa mulut pucat dan lidah kotor. Diagnosa keperawatan dari asuhan keperawatan pada pasien dengan hemodialisasi antara lain yang pertama itu ada gangguan integritas kulit, yang kedua itu hipervolemia, yang ketiga resiko penurunan curah jantung, yang keempat resiko perfusi renal tidak efektif, yang kelima itu nausea, yang keenam itu defisit pengetahuan, yang ketujuh itu ada hipertermia, yang kedelapan itu ada resiko infeksi, 9 itu resiko perdarahan, nyeri akut, ansietas, pola nafas tidak efektif, hipovolemia, retensi urin, dan gangguan rasa nyaman. Baiklah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, siapa yang mau bertanya silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mira Rahmadina, NPM 145 dari kelompok 3, izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah komplikasi hemodialisa? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, Baik, izin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, terapi apa saja pada penyakit hemodialisa? Terima kasih. baiklah untuk pertanyaan terakhir, kami silakan. Perkenalkan, saya Yusuf Baguston. Saya sediakan pertanyaan kepada kelompok 3. Kelompok 4, apa saja diagnosa yang mungkin akan muncul? Baiklah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, kami akan menampilkan terlebih dahulu video dari kelompok kami. Hai sahabat Permata, saya Dr. Fitri Mila, merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Hemodialisis atau terapi pengganti ginjal bermanfaat untuk menyaring darah dari zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan juga sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksik bagi tubuh, sehingga terjadi keseimbangan fungsi organ-organ tubuh lainnya. Gejala dan tanda yang bisa kita lihat dan pantau diantaranya adalah gejala-gejala pada pasien gagal ginjal kronis seperti kelelahan, bengkak pada kedua tungkai, gatal-gatal pada kulit, sesak nafas, mual, dan juga nafsu makan yang menurun serta ada gangguan pola berkemih. Misalkan biasanya buang air kecilnya lebih sering terutama malam hari atau bahkan lebih jarang dan berwarna keruh. Sedangkan nilai laboratorium yang bisa kita lihat itu dari nilai ureum, kreatinin apakah meningkat, lalu nilai kalium darah yang meningkat, dan pH darah yang bersifat asam. Sebelum dilakukan hemodialisis, persiapannya dilakukan beberapa minggu sebelum prosedur tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai bagaimana prosedurnya dan efek sementara yang akan dirasakan pasien setelah melakukan hemodialisis, dan yang paling penting adalah pemasangan akses pembuluh darah yang nantinya ini memegang peranan vital dalam kelancaran proses hemodialisis. Jika seseorang tidak melakukan terapi hemodialisis, maka akan terjadi akumulasi dari zat-zat racun tersebut. Nantinya pasien tersebut bisa mengalami kejang, bahkan penurunan kesadaran, sesak nafas yang memberat, bahkan hingga gagal nafas, gangguan irama jantung, mual muntah yang berlebihan dan berkepanjangan, disertai bengkak seluruh tubuh, bahkan organ vital lainnya itu bisa mengalami kerusakan. Baiklah, pertanyaan dari Bina akan dijawab oleh Hasi. Pada Hasi, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Bagaimana cara mencegah komplikasi hemodialisa? Yang pertama yaitu persiapan alat dengan evaluasi kondisi pasien, pemeriksaan akses vaskular, kontrol laboratorium rutin, pemeriksaan dan pemberian obat yang tepat. Yang
sudah tepat jawabannya? Baik. Baik, untuk pertanyaan dari Afriani akan dijawab oleh Leoni. Yang pertama ada terapi hemodialisa, yaitu membersihkan darah dari zat-zat limbah, kelebihan cairan, dan elektrolit. Dilakukan 2-3 kali seminggu, 4-5 jam per sesi. Yang kedua ada terapi tambahan dan pendukung. Ada terapi obat-obatan, jenis obat tujuan, erythropoietin atau EPO, mengatasi anemia akibat penurunan produksi eritrosit. Ada zat besi oral, kalsium karbonat, vitamin D aktif. Yang selanjutnya ada terapi nutrisi atau diet. Rendah natrium atau garam untuk mengontrol tekanan darah dan cairan. Ada rendah kalium untuk mencegah aritmia jantung. Rendah fosfor untuk mencegah gangguan tulang, dan cukup protein menggantikan protein yang hilang saat dialisis. Baiklah, pada Afriani apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Untuk pertanyaan terakhir dari Yusuf akan dijawab oleh Intan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf. Apa saja diagnosa yang mungkin akan muncul di hemodialis? Yang pertama yaitu intoleransi aktivitas, yang kedua defisit volume cairan, yang ketiga kelebihan volume cairan, yang keempat ada gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima resiko infeksi, resiko cedera, ada nyeri akut atau kronis, dan ketidakseimbang nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Setelah itu ada gangguan cedera tubuh dan ansietas atau ketakutan, kurangnya pengetahuan, risiko gangguan integritas kulit.